Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Gua Putra, dan gua Jack. balik lagi dengan podcast Malam Klinik. Klinik. Hari ini Hari yang kau tunggu. Wih, buat Malam Klinik. Gimana? Sehat. Alhamdulillah gue sehat nih. Segar. Tadi gue tidur siang tuh cukup. Gue kerja. Udah lama gak tidur siang cuy. Tidurnya selalu malam. Iya kan Kerja apa sih, Pak? Kerja apa sih lu, Pak, sebenarnya, Pak? Nanti kalau yang lain pada tahu nanti pada iri, Pak. Asik. Kasih ininya aja Tapi dong. bohong. Kasih sedikit kata kuncinya. Nggak mau ah. Ya itu gimana? Ambil makan nih Pak ya. Aja ya. Lapar Pak dari lulus SD belum makan. Pak. Gak apa, Pak? Hari ini yang jangan kau- nyanyi lagi nih, nggak kelar ini. Ini biasanya lah, mau apa lagi kalau kita tidak Bacain ya. bacain informasi-informasi mistis dari teman-teman kita. Kita selalu bacain punya orang ya. Tapi kapan-kapan, tapi kan udah pertama. Udah, Maksudnya kapan itu orang bacain punya kita. Oh iya, Iya. maksudnya gitu. Iya. Ini kita kirim ke email juga. Saya yang ada podcastnya, gua coba kirim ya. Barangkali dibacain ya. Promosi. Kerjasama. Ya, langsung aja Pak ya. Cek email ya. Bacalah Ada email masuk nih. dari siapa? Nindi. Wah, cantik nih kayaknya. Cewek. Dia mau cerita pengalamannya nih. Namaku Nindi. Aku udah ya tadi. Udah. Udah ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Aku punya pengalaman seram saat berlibur bersama 3 orang temanku, Rena, Mia, dan Intan. Mana? Ntar dulu, Pak. Ya ini tanya jawab. Kita waktu itu ingin berliburan ke pantai Santolo. Santolo. Iya, di mana nih? Di apa nih bacanya? Pameumpek, Garut. Oh, Benar Pak. Ya lanjut. lanjut. Kami berangkat dengan modal nekat karena mendengar dari teman-teman tentang keindahan pantai Santolo. Kami berempat berangkat menggunakan mobil Mia dengan menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam. Mia dan Rena duduk di depan, sedangkan aku dan Intan di belakang. Kami tidak tahu perjalanannya akan selama itu. Karena modal nekat, maka rute perjalanan saat itu kami sangat mengandalkan GPS. Walaupun jauh, tapi kami sangat menikmati perjalanan itu. Pemandangan menuju Pamengpeuk sangat asri dan menyegarkan mata. Naik apa sih dia? Naik Naik mobil. Hmm. Mungkin naik apa nih? Menurut Bapak naik apa emang? Ya naik Grab Pak. Tak bosan kami memandang indahnya alam selama perjalanan, dan tak terasa kami telah memasuki kawasan hutan yang oleh masyarakat disebut Leuweung Tiis. Kami cukup takjub melihat hutan yang masih alami dan mungkin masih rawan dari tangan-tangan jahil yang merusak ekosistem. Aku dan Intan yang duduk di belakang tidak henti-hentinya memutar kepala untuk melihat sekeliling. Saat melihat sekitar, aku menemukan kejanggalan di depan jalan. Aku melihat seperti ada kaki yang menggelantung di dahan pohon. Aku merasa aneh namun bingung apakah hanya ilusi saja. Saat itu sekitar jam 4:30 dan kabut mulai turun. 5:30 maksudnya malam pagi? Pagi berarti kan kabut. Oh iya. Oke. Ren, itu orang bukan? Tanyaku pada Rena yang duduk di depan. Mana Nin? Tanya Rena. Itu yang di atas pohon. Jawabku sambil menunjuk ke arah pohon. Iya kayak orang. Beneran gak sih itu? Ujar Rena yang telah melihatnya. Apaan? Tanya Mia yang sedang menyetir. Ada orang tergantung, jawab Rena.
Mia melaju mobilnya pelan-pelan memastikan apakah betul itu orang. Dan saat mendekati pohon itu, kami semua melihat dari dalam mobil apakah itu orang. Ternyata, kami semua berteriak sekencang-kencangnya karena yang di atas pohon itu adalah sosok kuntilanak. Kuntilanak lagi. Terkenal ya. Papa kuntilanak. Diva Apa ya. kuntilanak? Iya. Sosok wanita berambut panjang dan selalu rambutnya panjang. Iya Pak. Nggak pernah rambutnya pendek atau gimbal gitu atau di bob gitu, Enggak jangan Pak. di segi. Enggak serem jadinya. Dan berbaju putih. Nah, selalu putih. Nggak pernah loreng. Lanjut. Gue mau bahas itu tapi takut gue. Lu masih mau pikiran lu itu ya? Enggak, udah lupain. Dan berbaju putih sedang melayang di atas pohon. Mia seketika menginjak gas mobil sehingga mobil melaju dengan kencang. Namun aku sangat bersyukur kami tidak kecelakaan saat itu. Akses jalan saat itu tidak terlalu besar dan berbatasan dengan jurang yang belum ada pembatas jalannya. Sehingga kapanpun kami bisa terperosok jika tidak bisa mengontrol laju mobil dengan baik. Pelan-pelan Mia, yang penting selamat, ujar Rena menenangkan Mia. Gila, bisa ada kunti di tengah jalan, ujar Mia. Apes banget bisa lihat penampakan hantu kuntilanak melayang di pohon tadi, jawabku. Kami terdiam tampak ketakutan dan tidak membahas apapun lagi. Kami berpikir kejadian itu telah berlalu. Aku dan Intan duduk di ujung-ujung jok mobil. Di ujung jok, mana Kak? Di ujung. Gimana tuh maksudnya? Di ujung gimana ya? Di ujung. Nggak kebayang, gue nggak tahu. kebayang. Nanti ya udah. Dan di ujung-ujung jok mobil sehingga bagian tengah ada ruang kosong. Gimana sih ujung apa sih, gue masih bingung. Mungkin gini Pak, kan di bangku mobil kan kalau yang di tengah itu kan bisa buat 3 nih, ya kan? Berarti yang satu yang dekat pintu sini, yang satu dekat pintu sebelahnya. Jadi tengahnya dikosongin. Ya kan malah serem ya tengah dikosongin ya. Iya, makanya kita baca lagi Pak. Baca, lanjut. Entah mengapa aku ingin melihat ke arah Intan. Dan apa yang aku lihat, ada sosok perempuan berambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya duduk di antara kami. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya saat itu. Rasanya seperti melihat jerawat di pipi dan ingin memencetnya saat melihat sosok itu sedang duduk tepat di sampingku. Aku ingin berteriak, namun ku tahan karena takut Mia kaget dan melaju mobilnya dengan kencang yang dapat membahayakan kami semua. Aku hanya dapat menutup mataku dengan kedua tangan dan merasa sangat ketakutan. Seperti ingin nangis dan berteriak saat itu, namun aku tahan. Intan yang duduk di ujung juga menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dan setelah keluar dari kawasan leuweung tiis, terdengar suara Intan menangis. "Kenapa Tan?" tanya Rena. "Kuntilanak tadi duduk di tengah-tengah kami." Kan gue bilang juga apa, jangan di pinggir-pinggir. Jadi mendingan ngumpul di kiri-kiri semua ya kan. Jadi kan kanan tuh kosong. Nah, yang kasihan tuh yang di sebelah kanan. Nah, kalau kan kosong pindah kanan. Jadi biar bingung kuntilanaknya. Nah, kuntilanak tadi duduk di tengah-tengah kami, jawabku sambil berkaca-kaca. Mia kemudian berhenti di pinggir tepat di depan warung makan. Kami menenangkan diri sejenak saat itu. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami ke Santolo. Dan memang seperti kata orang, Santolo pantai yang wajib dikunjungi. Sekian dari cerita saya. Oke. Kapan Berarti kita sepanjang jalan tuh ya digodain mah. digodain deh. Lagian udah tahu. Ya gimana lagi? Tapi kan 4:30 ya, biasanya kan 4:30 kan udah pada gak ada ya orang-orang setan-setannya. Ada aja ya? Ya mungkin dia lembur Pak. Lembur. Iya ya. Lembur sejam lah, lumayan sampai jam 6 pagi. Tapi kita kayaknya harus ke pantai tuh Pak. Kayaknya bagus nih. Perjalanannya kayaknya sih bagus. Kita naik pesawat aja Pak. Gak ada bendara PA. Kalau di pesawat bisa ngeliat gitu Pak? Enggak lah. Enggak ya.
Oke. Gimana Pak? Beli Itu cuma inilah saran bagus standar. Nggak bohong. Nggak serem lah. Lagi kenapa nggak pagi sih, kan biasanya kan pagi. Oh iya bener ya, dia mau ngambil mungkin berangkatnya jam segitu. Dia di jam berapa sih sebetulnya? Bingung gue. Dia kan 6 jam perjalanan. Kalau 4:30 berarti sekitar berangkat malam kali Pak dia. Jam 12-an atau jam 11-an. Oh iya pas sih, kalau mau ke sono kan emang berangkatnya malam, sampai sono pagi kan. Iya, mungkin ngejar ini Matahari terbit ya. matahari terbit. Apa yang dikejar sih? Dia capek kali. Nggak, Kejar mungkin kita. dia mau itu kali ya, menjak matahari terbitnya. Iya. Ya. Jadi Ya udah, makasih lah. ini ngunyah mulu kita. Iya, lapar. Oke. Lagian ini yang kirim email ini dong, kirim apa kayak kan, kirim email terus. Email mulu. Tahu apa kita Apa ngomong ya? harusnya tuh pas duduk di tengah Kenapa? Tengah. ini diajak ngobrol kayak Enggak, lagian juga ngapain ya di tengah-teng? ya ister daripada di belakang dengan di tengah nggak bisa ngobrol ya kan. Tapi gue heran loh sama orang yang udah apa ya? Yang udah sampai ketemu langsung. Kalau gue sih amit-amit ya, moga aja nggak ketemu. Herannya kenapa Pak? Maksud gue mengalami traumatik gak sih, kayak gitu loh, ngeliat buset terus kan, Mungkin apa bisa menikmati hari liburannya kan. ya mungkin traumanya nanti Pak pas di rumah sendirian. Oh iya sih, biasa gitu ya. Iya kebayang dah. Kebayang tuh mah. Ya udah ya Udah itu seru aja. lah. Ya udah, Seru. kasih tahu teman-teman kalau kirim terus. Teman-teman nih ya yang mau berbagi nih Ini kan ada pengalaman. temennya nih. Iya mungkin Berarti kan temennya lagi nih, suruh ceritanya. iya nih ceritanya sama tuh jangan Iya. barengan Iya kan. nggak cerita barengan. Iya. Mau ceritain 2 kali dong. Kalau punya teman ya kalau punya teman ya pasti punya gitu ya. Kalau temennya punya pengalaman ya langsung aja rayu share ke kita ya kan. Bisa kirim ke email kita di cliniczone@gmail.com atau IG kita di malam_klinik ya. Kita nyuruh orang kirim-kirim mulu, yang kemarin belum dibaca-baca, Pak. Kita kan ditampung dulu ya kan? Tampung apa jadi soal CPNS, Pak? Ditampung lama-lama tulisannya agak berbayang kelamaan. Takutnya yang kirim pertama jadinya kalau dibuka kuning, Pak. Tulisannya kan lama tuh, kayak buku kuning, buka lama nggak kebaca, dibuka kuning. Tulisannya kayak hilang. Ya mau gimana lagi ya, udah kirim aja lah. Iya. Udah ya. Ya, Untuk malam ini ya, thank you teman-teman yang udah mau kirimkan, siapa atas namanya, lupa gue, Nindi ya. Nindi. Terus thank you juga yang udah kirimkan email ke kami, nanti akan kami bacakan. Sorry belum sempat bacain yang udah ngirim. Nggak lupa ngingetin lagi ya, untuk yang ada cerita-cerita bisa kirim ke cliniczone@gmail.com atau ke IG kita Di malam_klinik. boleh DM ya. Gue JM Oke, gua Putra. dan gua Jack. Sampai ketemu kembali di podcast Malam Kunis. Selamat malam. Malam.